Selamat pagi, doktor dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nicole Enting Ainim dengan NIM 20026121228 dari kelompok KOAS 4. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang opioid pada pain management. Jadi NIRI menurut International Association for the Study of Pain mendefinisikan NIRI sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat ada kerusakan atau ancaman kerusakan jaringan. Jadi terdapat beberapa klasifikasi NIRI. Yang pertama, NIRI bisa diklasifikasikan menurut jenisnya. Jadi jika diklasifikasikan menurut jenisnya, terdapat 3, iaitu nociceptic, psikologik, dan neuropatik. Untuk NIRI tipe nociceptic terjadi kerana terdapat rangsangan pada nociceptor akibat kerusakan jaringan. Jadi NIRI nociceptic ini bisa dibagi juga kepada NIRI nociceptic somatik dan NIRI nociceptic visceral. Yang kedua adalah NIRI psikologik yang terjadi akibat gangguan emosional seperti anxietas, depresi dan gangguan mental yang selainnya. Yang ketiga adalah NIRI neuropatik. Jadi NIRI neuropatik ini terjadi akibat gangguan pada sistem saraf atau sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer. Yang kedua, NIRI juga bisa diklasifikasi menurut durasinya. Jadi, jika menurut durasi, bisa diklasifikasi kepada NIRI akut dan juga NIRI kronik. Jadi untuk NIRI akut, NIRI-nya timbul mendadak dan berlangsung kurang dari 3 bulan dan disertai gejala otonom. Untuk NIRI kronik, NIRI-nya berlangsung lebih dari 6 bulan dan tidak disertai gejala otonom. NIRI kronik juga sering diasosiasi dengan NIRI kanker, iaitu NIRI yang tipe malignan yang terus-menerus. Yang ketiga, NIRI juga bisa diklasifikasi menurut derajatnya. Jadi apabila menurut derajatnya, derajat NIRI ini bisa diketahui melalui Visual Analog Scale, Numeric Pain Rating Scale, McGill Questionnaire, dan juga Wong-Baker Faces Scale. Untuk derajat NIRI bisa dibagi kepada 3, iaitu NIRI ringan, NIRI sedang, dan juga NIRI berat. Yang pertama, iaitu NIRI ringan, adalah NIRI yang hilang timbul, terutama saat beraktivitas harian. Sebagai contoh, NIRI-nya bisa timbul mendadak saat memasak ataupun berolahraga. Dan tetapi apabila NIRI ini muncul, seseorang bisa meneruskan aktivitas hariannya seperti biasa kerana NIRI ini masih dalam tipe ringan dan tidak mengganggu. Yang kedua adalah NIRI sedang, di mana NIRI ini bersifat terus-menerus dan aktivitas seseorang bisa terganggu dan NIRI ini hanya hilang apabila seseorang ini tidur. Yang ketiga adalah NIRI berat, di mana NIRI ini bersifat terus-menerus sepanjang hari dan seseorang tidak dapat tidur dan sering terjaga akibat intensitas NIRI-nya. Jadi tipe NIRI berat ini bisa mengganggu aktivitas harian seseorang dan mungkin seseorang dengan NIRI tipe berat ini tidak bisa menguruskan diri sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi sebagai contoh, tipe NIRI berat ini adalah seperti NIRI kanker dan juga trauma yang berat. Sekarang saya akan membahas tentang patofisiologi NIRI. Jadi terdapat nociception yang berfungsi untuk menyampaikan informasi perifer dari reseptor khusus iaitu nociceptors kepada struktur sentral pada otak. Jadi nociception ini dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama adalah transduksi, yang kedua adalah transmisi, ketiga adalah modulasi, dan keempat adalah persepsi.
Jadi ini adalah gambaran pain pathway. Jadi yang pertama yang akan terjadi pada proses nociception adalah proses transduksi. Jadi pada transduksi, apabila terdapat rangsangan nyeri ataupun noxious stimuli, akan mengaktivitas listrik pada ujung-ujung saraf sensorik. Jadi apabila ujung saraf-saraf sensorik ini teraktivasi, zat-zat AGL6 seperti prostaglandin, serotonin, bradykinin, dan substance P akan mensensitasi reseptor pada nociceptic neuron, iaitu nociceptic neuron alpha delta dan juga nociceptic neuron tipe C. Jadi apabila ini terjadi, ini akan berinteraksi dengan zat AGL6 yang disebut tadi seperti substance P dan serotonin, prostaglandin, dan bradykinin dengan reseptor nyeri yang menyebabkan terbentuknya suatu impuls nyeri. Jadi selepas itu akan terjadi proses transmisi, iaitu step yang kedua dalam nociception. Jadi dalam proses transmisi, impuls nyeri akan diteruskan ke medulla spinalis melalui dorsal root ganglion. Jadi serat efferent delta, alpha delta dan tipe C yang berfungsi meneruskan impuls nyeri mempunyai perbezaan ukuran diameter. Jadi alpha delta ini mempunyai diameter lebih besar berbanding dengan tipe C, dan alpha delta ini mempunyai diameter yang besar, jadi bisa menghantarkan impuls lebih cepat berbandingkan dengan tipe C. Selepas proses transmisi akan terjadi proses modulasi, yaitu proses yang ketiga. Jadi proses modulasi ini, dalam modulasi ini, first order neuron dan second order neuron akan bersinaps di cornu dorsalis posterior, dan apabila terdapat impuls yang masuk lebih dominan, penderita akan merasakan sensitivitas nyeri, dan apabila impuls yang masuk tidak dominan dan inhibisinya lebih kuat, maka penderita tidak akan merasakan sensibilitas nyeri. Dan yang keempat adalah persepsi, di mana impuls yang dikirim melalui tractus spinothalamicus akan menuju ke thalamus dan ke somatosensory cortex di otak untuk diinterpretasi. Jadi apabila sudah terinterpretasi, mungkin akan terjadi withdrawal impulse. Okey, selepas itu saya akan menjelaskan tentang inhibisi nyeri. Okey, so ini adalah gambaran periaqueductal gray. Jadi periaqueductal gray ini berlokasi di mesencephalon dan dikelilingi oleh cerebral aqueduct. Dan periaqueductal gray ini berperan dalam descending pain modulation. Jadi komponen ini berfungsi sebagai penghambat nyeri, dan di periaqueductal gray ini terdapat RAF nuclei yang berfungsi untuk memproduksi serotonin, norepinephrine, dan cholecystokinin. Jadi apabila RAF nuclei ini teraktivasi, serotonin yang dikeluarkan akan menginhibisi impuls dari nociceptor alpha delta dan juga tipe C di cornu dorsalis. Jadi periaqueductal gray ini mempunyai banyak reseptor nyeri, dan substantia gelatinosa di cornu dorsalis, di medulla spinalis mempunyai reseptor opioid. Jadi opioid ini bekerja dengan mengaktifkan sistem inhibisi descendens ataupun mengaktifkan reseptor opioid di substantia gelatinosa. Jadi substantia gelatinosa adalah tempat di mana akan terjadi synapse first order neuron dan juga second order neuron. Jadi terdapat 4 jenis reseptor opioid di dalam tubuh, iaitu mu1, mu2, kappa dan juga delta. Untuk mu1 menyebabkan
kondisi analgesia dan juga sensasi euforia. Pada mode 2, menyebabkan konstipasi dan juga depresi pernafasan. Yang ketiga adalah kappa yang menyebabkan spinal analgesia dan juga sensasi dysphoria. Untuk yang keempat, delta menyebabkan analgesia through the endorphin dan enkephalin dan dynorphin system. Jadi selepas itu saya akan menjelaskan tentang tata laksana nyeri. Jadi ini adalah pain step ladder yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 1986 sebagai suatu pedoman untuk manajemen nyeri. Jadi, WHO Pain Step Ladder ini mempunyai 3 langkah. Yang pertama adalah untuk nyeri ringan. Jadi, apabila pasien mengeluh nyeri pada step yang pertama, kita harus berikan terapi non-opioid dan juga disertai adjuvan apabila diperlukan. Dan apabila pasien masih mengeluh nyeri, harus diteruskan kepada langkah yang kedua, iaitu nyeri sedang, di mana pasien akan diberi weak opioid dan apabila diperlukan bisa diberi adjuvan. Dan apabila pasien masih mengeluh nyeri, ini harus diteruskan kepada langkah yang ketiga, iaitu nyeri berat. Jadi pada langkah ketiga, pasien diberikan strong opioid dan apabila diperlukan bisa juga diberi adjuvan sehingga intensitas nyeri pasien ini berkurang. Sekarang saya akan lanjutkan kepada diagnosis nyeri. Jadi, diagnosis nyeri terdiri dari 4 langkah, iaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan juga pemeriksaan psikologis. Jadi, untuk anamnesis, seperti biasa harus dilakukan anamnesis berdasarkan Basic 4 dan Secret 7. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang seperti CT scan, MRI, foto ronsen bisa dijalankan untuk pasien untuk mengetahui intensitas nyerinya dan di mana lokasi nyerinya dengan tepat. Dan keempat adalah pemeriksaan psikologis. Jadi pemeriksaan psikologis adalah seperti menggunakan Minnesota Multiphasic Personality Inventory untuk menilai tahap mental dan emosi seseorang pasien, dan bisa juga digunakan Hamilton Anxiety Rating Scale untuk mengetahui tingkat keparahan ansietas seseorang pasien. Jadi dalam manajemen nyeri, opioid sering digunakan untuk nyeri tipe sedang dengan hingga nyeri tipe berat. Jadi opioid bisa diklasifikasikan kepada 3 jenis, iaitu alkaloid, semisintetik, dan juga sintetik. Untuk alkaloid, opioidnya adalah seperti morfin, codeine, dan tebin. Morfin sering diperlukan untuk nyeri yang menyertai infak miokard, neoplasma, kolik, dan perikarditis. Dan juga morfin ini sering digunakan untuk pasien dengan trauma yang berat. Untuk opioid jenis semisintetik adalah seperti heroin, buprenorphine, oxycodone, dan dihydromorphone. Dan untuk tipe sintetik adalah opioid seperti fentanyl, methadone, petidin, L-fentanyl, dan tramadol. Opioid juga bisa diklasifikasikan menurut efektivitasnya. Jadi terdapat 3 efektivitas, iaitu ringan, sedang, dan kuat. Untuk efektivitas yang ringan adalah opioid seperti propoxyphene, dan untuk efektivitas sedang adalah opioid seperti codeine dan juga oxycodone. Untuk tipe yang kuat terdapat opioid morfin, fentanyl, petidin, L-fentanyl, dan juga sulfentanyl. Ini adalah pemberian
opioid yang rasional. Untuk pemberian opioid, kita harus memberikan opioid kepada pasien dengan tepat dosis, tepat diagnosis, tepat lama pemberian opioidnya, tepat cara pemberian opioidnya kepada pasien, dan juga kita harus waspada kepada efek samping yang akan terjadi pada pasien. Jadi, kita harus memberikan opioid yang benar dan tepat kepada pasien, kerana jika opioid tidak diberikan secara tepat dan juga benar, kondisi pasien akan memburuk dan ada kemungkinan juga pasien bisa overdose dengan opioid tersebut. Ini adalah dosis opioid yang bisa diberi kepada pasien. Jadi, dosis opioid ini harus sesuai pada kondisi pasien, dan apabila obatnya mahu dihentikan, harus dilakukan tapering off terlebih dahulu supaya tidak terjadi withdrawal syndrome pada pasiennya. Jadi ini adalah dosis yang bisa diberi kepada pasien. Okey, sekarang menurut CDC, opioid yang paling sering salah gunakan adalah heroin, oxycodone dan juga morfin. Jadi apabila pasien mengalami suatu overdosis pada opioid, akan terjadi gejala seperti penurunan kesadaran, depresi pernafasan, bradycardia, kulitnya akan menjadi dingin, pasiennya juga akan terdapat pinpoint pupil dan juga cyanosis. Jadi apabila terdapat suatu overdosis opioid pada pasien, yang sering digunakan adalah naloxone untuk mengurangi efek overdosis dan menstabilkan kondisi pasien. Okey, sekian aja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.